Target 4.000 jam YouTube dan cara mencapainya. Oke, teman-teman semua. Ini bukan rahasia lagi dari YouTube. Kalau kita ingin menjadi YouTube program partnernya agar bisa channel YouTube kita dimonetize, salah satunya adalah kita harus tetap menjaga 4.000 jam tayang di channel YouTube-nya kita setiap tahun. Saya punya salah satu channel, itu jam tayangnya pada tahun berikutnya itu turun. Maksudnya tahun ini ya, turun. Memang channelnya udah lama nggak saya bikin konten ya, jadi dia turun jam tayangnya. Jadi YouTube itu mereview 4.000 jam tayang itu setiap tahun. Nah, ini kita sharing ya, Akhirnya saya melakukan suatu perhitungan apa yang harus saya lakukan untuk mempertahankan 4.000 jam. Selain membuat konten ya, itu apa yang harus saya lakukan. Nah, agar apa yang saya lakukan itu terarah, maka saya bikin suatu perhitungan yang bisa memandu saya supaya saya bisa mencapai 4.000 jam minimalnya itu tiap tahunnya. Oke, kita langsung ke slide. Saya sudah bikin slide buat untuk ditampilkan ke teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa berkomentar, bisa memberi pendapat, silahkan. Karena ini berdasarkan hasil analisanya saya sendiri. Dan mudah-mudahan juga ini bermanfaat. Kalau ada yang kurang tepat, nanti teman-teman bisa kasih masukan lewat komentar. Oke? Tapi sebelum saya lanjut ke slide-nya, jangan lupa teman-teman dukung channel saya, Deden Setiawan, di subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Oke, kita masuk ke slide. Target 4.000 jam YouTube dan cara mencapainya. Oke, tutorial dan tips ya. Saya lanjut. Ini ada persyaratan agar bisa dimonetisasi ya channel YouTube kita. Nah, ini persyaratannya saya ambil langsung dari YouTube. Persyaratan kelayakan minimum untuk bergabung, patuhi semua kebijakan monetisasi YouTube ya. Nah, nanti teman-teman tinggal baca aja. Nah, lalu tinggal di negara atau wilayah tempat program partner YouTube tersedia. Jadi tidak semua negara tersedia ya, tapi Indonesia sudah tersedia. Nah, di nomor 3 ini kita memiliki lebih dari 4.000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir, ya kan? Jangan sampai turun jam tayangnya. Ini yang paling penting. Jadi walaupun kita punya subscriber banyak, tapi kalau jam tayangnya turun, bisa jadi monetisasi channel YouTube kita di hold sama mereka sampai kita bisa memperbaiki channel kita. Nomor 4 ini memiliki lebih dari 1.000 subscriber ya. Kelima, memiliki akun AdSense yang ditautkan. Nanti kalau sudah layak, channelnya tinggal dikaitkan ke akun AdSense-nya ya, supaya bisa iklannya bisa muncul gitu ya. Saya lanjut. Nah, ini sumber yang saya ambil teman-teman. Nanti sumber ini saya masukin ke deskripsi ya. Nah, perhitungan 4.000 jam yang akan dilihat setiap 12 bulan terakhir ya. Jadi YouTube akan melakukan review. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, banyak subscriber, namun jika watch time-nya kurang, ya percuma. Jadi inilah rahasia 4.000 jamnya ya. Nah, di sini kita akan masuk cara perhitungan di balik 4.000 jam. Ini supaya kita bisa mempertahankan 4.000 jam setiap tahunnya ya. Nah, satu, YouTube tidak melihat seberapa besarnya viewer pada video-video channel Anda ya. Kedua, YouTube tidak melihat seberapa banyak subscriber dari channel Anda. Sebenarnya minimal 1.000 subscriber saja sudah cukup, apalagi di atas itu. Oke, saya lanjut. Nomor 3, YouTube akan memperhatikan watch time ataupun waktu tayang selama 12 bulan terakhir ataupun setiap tahunnya ya. Keempat,
YouTube menginginkan Anda membangun channel dengan membangun audiens, tentunya tidak melanggar pedoman dan panduan YouTube. Jadi yang kita bangun tuh audiens ya. Hi, my name is Stefan and I'm a monetization strategist here at YouTube. The question I often hear from creators is, when can I start making money on YouTube? So I'm going to explain the basics of what you need to know to start earning money with your YouTube channel. Before you can earn money on your channel, you need an audience. Now, to build an audience, you need to make consistent videos that viewers really like watching. Ini yang disampaikan sama YouTube, set YouTube audience. Jadi kita ngebangun audience ya. Mari susun strateginya agar setiap tahun 4.000 jam bisa tercapai. Tapi strategi di sini saya berbentuk angka ya, tidak berbentuk kreativitas apa yang harus dilakukan ya. Nanti ada kesimpulannya. Nah, di sini ada perhitungan, 1 tahun target minimum YouTube sama dengan 4.000 jam. Ini kita bermain dengan angka ya. Saya menganggap bahwa 1 tahun itu 365 hari. Ya, kita samakan dulu angkanya di sini ya. Lalu berapa target jam dalam 1 hari? Ya kan? Maka 4.000 jam dibagi 365 hari itu sama dengan 10,96 jam. Ya kita bulatkanlah menjadi 11 jam. Jadi untuk mencapai 4.000 jam dalam 1 tahun itu kita butuh 11 jam per hari. Video kita itu ditayang sama audiens ya. Nah, ini udah saya sampaikan. Nah, saatnya kita mengatur strategi. Kembali lagi saya ingatkan, ini strateginya berupa angka. Ya. Kita ubah semuanya dalam satuan menit. Nah, tadi yang angka 11 jam kita rubah menjadi satuan menit ya. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 4.000 jam itu artinya sama dengan 240 menit. Oke? Sampai di situ kita lanjut. Nah, target per hari adalah 11 jam. Jadi 11 jam dikali 60 menit, 1 hari itu kita harus mencapai 660 menit. Nah, jika Anda memiliki satu video dengan durasi 5 menit, ya, dengan durasi 5 menit, dan rata-rata 1 menit jadi, di sini saya ada kurang, dan rata-rata viewer itu, nonton video Anda itu 1 menit. Jadi berapa target viewer dalam 1 hari, ya? Kita nganggap bahwa audiens kita itu kalau nonton video kita paling 1 menit jauh gitu ya. Ini yang terburuk ya. Jadi berapa target viewer dalam 1 hari? Kita akan melakukan perhitungan. 660 menit dibagi 1 menit. Artinya sama dengan 660 viewer ya per hari. Jadi 1 viewer itu kita anggap dia 1 menit ngelihat video kita. Jadi kita jangan ngelihat bahwa kalau video kita itu 5 menit, belum tentu kan semuanya nonton habis dalam 5 menit kalau konten kita tidak begitu menarik gitu kan. Nah, artinya mereka ngeklik video kita, dia liatin dalam 1 menit, 1 menit lewat, udah selesai gitu kan. Nah, kalau memang kondisinya begitu, maka 1 tahun itu sama dengan 660 viewer dikali 365 hari. Sama dengan 240 900 viewer. Jadi kalau kita punya video yang rata-ratanya ditonton hanya 1 menit oleh viewer, maka dalam 1 tahun itu kita butuh 240 900 viewer. Ya, seperti itu. Jika Anda memiliki banyak video dengan rata-rata menonton X menit, tinggal dicari saja kekurangannya target dalam 1 tahun. Nah, ini kalau kita punya banyak video, kita tinggal gunakan rumus ini untuk melihat berapa kurang target kita dalam 1 tahun. Nah, ini cara berhitungnya ya. Kalau viewer kita ada satu peningkatan, YouTube akan memberikan notifikasi kita di YouTube Studio seperti ini. Nah, channel kita itu ada peningkatan ya. Seperti ini saya dapat notifikasi ada peningkatan sampai 124% ya. Nah, nanti
teman-teman kalau viewernya meningkat terus pasti dapat notifikasi seperti ini ya. Dari penjelasan yang saya berikan tadi, saya menarik suatu kesimpulan. Ini terserah ya dari teman-teman juga ya, karena ini kan sebuah analisa saya dan saya coba membuat perhitungan ini agar saya tahu apa yang saya harus lakukan buat channel saya supaya viewernya tidak turun. Kalau turun, saya sudah tahu angkanya yang harus saya capai. Jadi kita nggak perlu ribet dengan bikin konten yang harus banyak. Bikin satu konten ataupun 2 konten sudah cukup untuk bagaimana mencapai target tersebut gitu ya. Kesimpulannya, 1. Jangan terlalu fokus dalam mencapai subscriber. Namun fokuslah membangun konten yang menarik. Dengan sendirinya Anda akan mendapatkan subscriber, gitu ya. 2. Konsisten dalam membuat konten. Misalnya dalam 1 minggu, 1 konten, gitu ya. 3. Tentukan tematik channel Anda, agar audiens selalu tertarik menonton video-video Anda, gitu ya. 4. Jangan sampai menggunakan konten orang lain, walaupun dari media sosial. Karena jika terjadi pelanggaran hak cipta, maka channel Anda akan disuspend atau diblok juga bisa ya. Jadi ini ada notifikasi hak cipta itu ada 2 ya kalau di YouTube itu. Strike ataupun tidak strike. Kalau tidak strike berarti channel Anda aman. Ya. Tapi kalau strike, ini dia yang berbahaya. Gitu ya, teman-teman. Kalau udah strike, apalagi udah 3 kali strike. Wow. Sudahlah itu. Channel Anda tutup aja, bikin channel baru. Nah, yang kelima, gunakan thumbnail video yang menarik serta mengisi metadata yang benar. Metadata di channel Anda jangan lupa diisi dengan lengkap. Saya sudah pernah bikin bagaimana cara membuat channel baru, di situ lengkap dengan cara membuat metadata. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di rekomendasi video di atas ya. Keenam, ajak audiens Anda untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar mereka selalu mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Ketujuh, promosikan video Anda. Nah, yang nomor 7 ini. Nomor 7 ini kalau kita pengen promosikan video, kalau kita sudah punya perhitungan seperti yang di slide sebelumnya yang saya kasih tahu cara berhitungnya, jadi kita tahu kan harus spend dana seperti berapa untuk mendapatkan viewer minimal. Jadi kalau udah kecapai minimal tersebut, artinya video Anda akan aman dalam 4000 jam. Jika presentasi ini bermanfaat, silakan teman-teman share ya ke teman-teman kita yang lain, supaya informasi ini bisa juga didapatkan oleh teman-teman yang sedang membangun channel YouTube ya. Terutama ya YouTuber-YouTuber pemula seperti saya ini ya. Saya sangat senang sekali belajar tentang ini supaya saya tahu apa yang harus saya lakukan. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ngingatin bahwa yang paling terpenting adalah kita mengetahui perhitungan yang ini, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga konsisten 4000 jam tayang kita, jangan sampai turun ya. Kalau turun berarti ya ada kemungkinan besar channel YouTube kita di hold dulu menjadi YouTube partner programnya, dan monetisasi mungkin ditahan dulu. Dan channel saya salah satu sudah terjadi seperti ini, dan saya diminta diperbaiki untuk membangun channelnya lebih baik lagi. Kalau sudah berhasil, silakan diajukan lagi. Ini juga saya lagi berusaha, mudah-mudahan bisa kembali lagi, bisa dimonetisasi ya. Sampai jumpa lagi, sharing-sharing dan tutorial selanjutnya dari Deden Setiawan. Bye-bye.